Oke, lanjut bilang biar enak yang oke. Jadi sebetulnya di Armina ini kenapa sih kita harus bergabung? Kalau saya pertama kalau tidak atas izin Allah nggak mungkin kita dipertemukan sama Armina, betul ya? Nah mungkin juga dari jawaban atas doa-doa kita, mungkin jenengan sering berdoa ke Baitullah tapi terkadang biaya. Nah mungkin Allah jawabnya lewat bertemu sama Armina ini. Dan di sini tujuan awalnya kita memang Allah dulu. Kenapa harus Allah dulu? Insya Allah kalau Allah dulu semuanya, mau hutang, mau mobil, mau rumah, semuanya bisa terselesaikan. Urusan dunia bisa terselesaikan kalau kita mendahulukan Allah. Nah, karena kita di sini terkendala biaya, sama Armina kita dikasih solusi. Solusi yang pertama adalah Armina Reka Perdana ini sebetulnya sebuah travel umroh haji. Jadi dia hanya menawarkan jasa untuk umroh haji saja. Nah, kerjasamanya bagaimana? Kalau di Armina ini diawali dengan DP umroh 3.500.000, kita mendapatkan yang namanya hak usaha. Mbak Zuha, kalau misalkan belum ada 3,5 juta gimana? Kita tetap membantu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai orang tersebut belum punya uang 3,5 ditolak. Berapapun yang mereka miliki, terima saja. Niatkan untuk membantu dia biar bisa ke Baitullah. Salah satu contoh dia seperti Bu Umi, ya, Bu Mijah. Pertama ketemu saya dia hanya punya uang 20.000. Kalau 20.000 itu saya tolak, kira-kira Bu Mijah, Bu Umi, jadi nggak ke Baitullah? Nggak jadi, makanya tetap kita terima. Nah, pada saat perjalanannya bagaimana? Kita tawari beliau, Mbak Umi mau ke Baitullahnya lama apa cepat? Mbak Umi pengen ke Baitullahnya sendiri apa sama keluarga? Saya jawabnya cepat sama keluarga. Nah, di sini kita ada program Mbak, kalau mau, yuk kita bayar pakai tenaga kita dengan menjadi perpanjangan tangan Nabi Ibrahim dan Rasulullah. Ngapain? Ngajak-ngajak orang ke Baitullah. Bukan cari ngajak-ngajak. Beda dengan cari. Kalau cari berarti orangnya hilang, dicari. Nah, itu tugasnya polisi. Jadi kita di sini cuma ngajak. Lah kalau yang diajak nggak mau, ya nggak apa-apa. Kan ibadah urusannya masing-masing. Jadi kan kembali lagi ke hidayah ya Bu ya. Yang bisa kasih hidayah siapa? Allah. Walaupun yang jenengan hadapi orangnya mobilnya banyak, treke ono, sawah akeh, ya, Tegal Ombong. Kalau Allah nggak kasih hidayah ya nggak mungkin. Jadi nggak boleh marah. Terus piye caranya? Kalau dia belum mau ke Baitullah, kita ucapkan Al-Fatihah. Tapi jangan di depannya, kok kemarin disebul barang. Yang penting Al-Fatihah, ya Allah, lembutkan hatinya, segera kirim hidayah, segerakan beliau untuk melangkahkan kaki, mendaftar minimal 3,5. Wasilahnya cuma saya, jangan yang lain ya Allah. Kalau saya tak tambahin gitu, wasilahnya cuma saya, wasilahnya cuma Armina, tidak yang lain. Saya biasanya tak tambahin gitu ya, untuk memantapkan. Oke. Nah, misalkan dia kok adanya 20.000, tetap Bu ya, kita bantu. Yakini kalau jenengan niat bantunya lillah, bukan lelah ya. Lelah itu gini. Lelah itu aku untuk komisi kok bantu DE. Kan sebetulnya di sini kan setiap ada DP umroh kita dapat hak usaha. Kalau ada teman kita, ya, misalkan Ani daftar 3,5, kita dapat komisi 1.350.000. Tapi ini modelnya apa Bu? Konvensional. Konvensional ini maksudnya apa? Konvensional itu lepas. Barentok yo wes, tidak ada hubungannya apa-apa. Paham ya di sini? Bukan kok tidak ada hubungannya apa-apa sama jamaahnya, tapi tidak ada hubungannya apa-apa sama Armina. Jadi habis dapat komisi, ya jenengan tetap sama jamaahnya dibantu sampai berangkat. Nah, pada saat jamaah ini dibantu sampai berangkat, itu tugasnya jenengan di sini. 1.350.000 ini ibaratnya ini dana marketing.
tersebut, insya Allah rezekinya melimpah. Itu yang saya rasakan di sini, bukan sekedar uang tapi keberkahan. Di saat kita membantu orang lain bisa ke Baitullah, itu Allah tiba-tiba memberangkatkan kita ke Baitullah. Itu sering terjadi. Pada saat jenengan misalkan ketemu orang, Mbak Ani misalkan, dia betul-betul kepengen ke Baitullah, bantu dia sampai punya jamaah, sampai punya komisi-komisi, akhirnya dia bisa berangkat umroh, yakinin jenengan pun akan itu rata-rata seperti itu ya, sudah. Tapi kalau jenengan sing penting aku, sing penting saya, jadi dapat komisi, maka yang ada uang tadi pun nggak bisa pakai itu. Banyak ada beberapa anggur tok komisi hilang, yang ada mereka nggak bisa umrohnya. Ya hilang itu maksudnya dia dimbarke gitu loh Mbak. Misal Bu Ani langsung dijarke, untuk komisi, untuk duit dijarke Bu Aninya. Terus lagi siapa lagi untuk duit naik dijarke, itu dibiarkan. Itu yang terjadi, dia malah nggak bisa umroh. Kenapa? Karena yang dikejar uang, bukan lilahnya. Kalau lilah itu bagaimana? Kalau lilah, jamaah ini yang daftar 3,5 ini amanah. Makanya kita punya logo Semat. Semat ini apa? Semat ini supel, banyak temannya. M-nya mandiri. Ya, karena di sini kita ibu bisnis, independent business owner, jadi ini bisnis kita sendiri, berarti kita harus mandiri. Kemudian A-nya amanah. Ya, kalau dia nitip tabung langsung setorkan, kalau dia apapun pokoknya amanah. R-nya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu maksudnya bukan milih-milih. Supaya wong sugih dikancani, ora sugih ora dikancani, padahal belum tentu loh Bu. Saya sering menghadiri sebuah majelis suruh ngisi, justru yang daftar itu malah orang yang nggak mampu, yang sering seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi, yang mampu mungkin belum dikasih daya sama Allah. Nah yang penting T-nya ini takaful. Takaful itu apa? Takaful itu bantulah orang tadi sempurna bantunya, jangan setengah-setengah, apalagi cuma dapat uang aja. Jadi membantunya takaful, kalau bisa sampai ke Baitullah. Kalau bisa jenengan pun ikut ke Baitullah. Ini. Nah, jadi di sini tidak ada misalkan Mbak Ani misalkan dapat Mbak Budi. Nah, Mbak Budi misalkan dia 3,5 juga, yang dapat komisi siapa? Mbak Ani. Karena di sini tidak ada jaringan, tidak berjaringan, tapi konvensional. Paham ya di sini nih? Berarti kalau umroh ini kita menamainya aktif income. Aktif income itu maksudnya kalau ada yang DP umroh kita dapat, kalau tidak ada ya tidak dapat. Lama apa lama? Lama kalau saya. Apalagi kalau jenengan punya Mbak Ani, nabungnya sewu-sewu. Tambah sulit. Nah makanya Bunda Guril membuat solusi yang kedua, yaitu Armina Deli. Nah Armina Deli ini bergerak di bidang apa? Produk kesehatan, kecantikan, dan masa depan. Ya, early spot, penghemat bahan bakar. Nah, kalau yang di Armina Deli barulah sistemnya networking. Ya, ini berbentuk jaringan atau networking.
Tapi pada dasarnya networkingnya bukan MLM kebanyakan. Bukan. Kalau MLM kan yang terjadi apa Bu? Yang terjadi ada yang namanya tutup poin. Ada yang namanya kejar target. Ada yang namanya cari korban. Ada yang namanya penumpukan produk. Ya, ada yang namanya diuber-uber leadernya suruh belanja, betul nggak? Saya pengalamannya di situ ya. Jadi diuber-uber. Nah, ini yang tidak syar'i. Makanya di kita bukan MLM, tapi apa? Networking. Networking itu sama dengan apa? Franchise. Franchise ini maksudnya kita hanya memakai kebutuhan sehari-hari. Jadi cuma yang kita pakai. Jadi nggak boleh numpuk produk, itu nggak boleh. Loh Mbak Zua, kalau program 6 juta itu bagaimana? Nah, itu melatih jenengan juga sebagai stokisnya. Bukan hanya sebagai mitra, tapi juga menjadi subagen. Gitu. Dan enaknya lagi, di saat kita melakukan 3M, kan kita di sini kerjanya 3M ya. Jadi yang pertama rajin memakai produknya. Otomatis kalau produknya dipakai habis nggak? Habis. Pasta gigi dipakai terus habis. Kalau habis minta tetangga apa beli? Belinya dipaksa apa? Kesadaran ya. Nah, otomatis beli lagi. Nah, dari rajin memakai ini kita akan namanya merasakan manfaatnya, merasakan keuntungannya. Nah, jenengan di sini juga harus bisa menjelaskan keuntungannya apa Mbak, manfaatnya apa Mbak. Gitu. Jenengan harus bisa menjelaskan apa? Menjelaskan produk-produknya. Makanya di sini kan kita ada 3 tipe, nggih. Kita di sini ada 3 tipe. Ada tipe pemakai, ada tipe penjual, ada tipe pebisnis. Nah, tipe pemakai itu yang bagaimana? Tipe pemakai dia yang cocok dengan produknya, karena dia kepinginnya mendapatkan harga lebih murah, makanya dia mendaftar menjadi mitra 165.000. Ini yang pemakai. Kalau yang penjual itu gimana? Kalau yang penjual dia hobinya jualan, apa-apa boleh dijual. Jadi Facebooknya dia Palu gak ada, apa lu mau gua ada. Cuma nanti cenderungnya tidak fokus. Nah, kalau tidak fokus, maka yang ada hasilnya nggak maksimal. Ibaratnya noleh-noleh. Misalkan jualan opo karo opo, akhirnya kan nggak maksimal tuh. Jadi urung ditekuni, urung temenanan, wes ngaleh-neh, akhirnya nggak fokus. Nah, yang terakhir ini pebisnis. Nah, pebisnis ini yang mau menjemput rezekinya. Insya Allah dalam waktu 6 bulan kalau jenengan kerjakan bisa umroh gratis. Amin. Ya. Ini, nah, caranya menjelaskan gimana? Ya jenengan kenalin. Mau nggak mau jenengan harus tahu manfaatnya. Jenengan harus minum dulu. Kalau langkah pertama ini belum jenengan lakukan, jangan harap dapat gajian, jangan harap dapat rezekinya. Kalau langkah pertama belum, nah, berarti langkah pertama apa? Memakainya terserah nggih, produknya macam-macam dan jenengan harus bisa mempelajari produknya. Contoh seperti Red Coffee, semuanya komposisi, manfaat dan ada di Telegram nggih. Testimoni ya, testimoni semuanya ada di Telegram. Memang tidak kita share di grup, nanti grupnya penuh. Jadi grup ini hanya untuk sharing-sharing mawon, nggih. Maka yang sudah install Telegram, ada WA, ada HP Android, nanti sudah install Telegram, nggak paham ya? Makai diajarin ya untuk install Telegram. Ya, memang aplikasi Telegram ini untuk apa ya? Untuk menghimpun data-data biar nggak hilang. Soalnya kalau di WA itu biasanya ketutup, biasanya hilang ya, kehapus, kayak ono penuh itu kan.
ini jadinya hilang semua gambarnya. Makanya kita masukkan ke Telegram. Jadi kalau ada testimoni apapun kita masukkan ke Telegram, ilmu apapun kita masukkan ke Telegram. Nah, jenengan nanti boleh dibaca, dibuka-buka Telegramnya. Jenengan harus tahu komposisi produk-produk yang jenengan jual. Biar apa? Biar kenal. Kalau kenal pasti cinta. Tidak kenal tidak sayang. Nah, red coffee salah satunya ini kandungannya ada ginseng, purwaceng, buah bit sama cardicef. Yang tujuannya kenapa harus konsumsi seperti ini? Kalau saya biasanya menjelaskannya panjang, Bu. Kenapa harus panjang? Kalau jangan cuma bilang red coffee, untuk orang awam mereka akan menerimanya sebagai apa? Kopi. Kalau mereka menerima sebagai kopi, maka yang terjadi bilangnya apa? Mahal. Soalnya nenggone Bu Siti tuku kopi plus gedang goreng 3.000 gitu. Jadi harus panjang jelasnya. Karena kita biasanya perjelas red coffee ini sebetulnya minuman kesehatan, kita menyebutnya jamu. Dan konsumsinya satu box ini untuk 40 hari kalau usianya di bawah 55 tahun. 60 hari kalau usianya di atas 55 tahun. Nah, di sini kita harus tidak boleh kebanyakan cara minumnya. Kenapa? Karena metabolisme setiap orang ini berbeda-beda ya. Ini saya biasanya kalau jelasin tetap tak buka, Bu, biar orang itu paham. Jadi konsumsinya satu saset ini untuk 4 hari. Seperempat. Setiap harinya cuma 1 kali. Berapa, Bu? 1 kali ya. Sehari sekali itu 1/4 saset itu sekali. Ya, jadi untuk satu box ini 40 hari untuk usia 55. Tapi kalau Mbak Zuha, saya sehari 2 kali nggak apa-apa. Kalau selama tidak terjadi detok yang berlebihan. Untuk orang-orang yang metabolismenya tidak baik, kan metabolisme tubuh manusia kan beda ya. Saya sama jenengan beda nggak? Beda. Saya agak pilek hari ini, mungkin jenengan nggak, kan beda-beda. Nah, untuk konsumsi ini rasanya pun nanti beda-beda. Ada yang sekali konsumsi walaupun 1/4 ono sing gak iso turu. Ada yang nggak bisa tidur. Nah, mungkin dia kolesterolnya terlalu tinggi ya. Nah, tugasnya apa? Jadi red coffee ini sebetulnya yang dibersihkan di sistem kardiovaskuler. Apa, Bu? Pembuluh darah, Bu. Jadi pembuluh darah. Bisa disamakan pembuluh darah ini seperti selang air. Selang air kalau dialiri air terus lama-lama lumut gak? Iya. Nah, lumut-lumut inilah yang semakin tebal nanti bisa terjadi namanya penyempitan pembuluh darah hingga pecah kalau pol mentoknya. Makanya terjadi kelumpuhan. Kalau baru penyempitan biasanya stroke ya. Ini. Nah, tugasnya red coffee ngapain? Tugasnya red coffee ini membuang lumut-lumut tadi, membersihkan racun tadi. Makanya kalau konsumsi red coffee harus didampingi air putih hangat biar segera gampang keluarinnya. Jenengan nek ngresiki lumut dikasih air dulu nggak? Nek garing abut nggak? Ngeroi abut, Bu. Tapi nek ditelesi kan ini nggih agak lunak. Jadi tugasnya seperti itu. Nah, kita setiap harinya mau tidak mau dipaksa untuk memasukkan racun. Nggih mboten. Makanan saja ada obat masak, zat pewarna, zat pengawet, belum lagi jenengan naik motor ini tadi ada polusinya, betul? Terus ada sinar UV-nya. Nah, ini kita nggak bisa menghindar, Bu, ya. Kita dipaksa untuk memasukkan racun. Makanya jangan sampai tubuh kita ini yang selama ini membantu kita sampai iso umroh, sampai iso beli apa, ternyata sakit. Ya. Sehat itu murah apa murah? Murah. Mahal itu jika membayarnya di waktu sakit. Sepeda motor saja diservis ya? Iya, diservis. Nah, kemudian salah satunya lagi apa?
Ini sudah paham kerjanya nggih, dia membersihkan racun. Ada lagi yang namanya Asihapro. Di dalam satu botol ini terdiri dari propolis, madu, dan habatus sauda. Propolis dan madu ini sudah disampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nahl. Allah selalu menciptakan penyakit bersama obatnya. Nah, yang keluar dari tubuh lebah ini adalah obat. Salah satunya madu dan propolis. Bahkan penelitian di dunia ini dua tempat yang betul-betul steril. Tempat apa itu? Ruang operasi dan rumahnya lebah. Propolis ini termasuk rumahnya lebah, ya, yang ada di rumahnya lebah. Nah, habatus saudanya alhamdulillah direkomendasikan Rasulullah di dalam hadisnya adalah obat juga. Jadi Al-Quran hadis sudah ada di sini. Makanya kalau jenengan konsumsi ini sama dengan melaksanakan sunnah Rasul. Ini. Nah, tugasnya apa? Ini antivirus, anti jamur, antibakteri, antiinflamasi. Jadi dia pun untuk luar dalam bisa. Misalkan jenengan, bukan jenengan ya, misalkan ada yang punya luka di luar, dioles saja cepet Bu. Apa keplatok, apa kanker kulit atau apapun insya Allah sembuh. Kemudian luka dalam pun sama ya. Jadi untuk yang kanker atau tumor atau apapun bagus menggunakan ini. Ya, kalau yang red COVID tadi bisa stroke, diabetes, atau yang tidak punya keturunan. Nah, jadi dua-duanya ini penting. Tapi lebih sempurna lagi kalau ada yang ketiga. Ketiga ini apa? Delistrum. Tugasnya dia sebagai apa? Dia nutrisi untuk jantung, otak, tulang, dan kulit. Jadi tiga-tiganya sempurna apa sempurna Bu? Sempurna. Makanya minumnya harus tiga-tiganya. Ya, jangan cuma jantungnya, jangan cuma tulangnya, tapi yang lainnya nggak dikontrol. Ya, jadi tiga-tiganya penting. Nah, untuk yang delistrum ini boleh nggak buat anak-anak? Boleh banget, karena ini kandungannya kolostrum. Kolostrum itu apa? Susu pertama yang keluar setelah melahirkan di setiap mamalia. Loh Mbak, mosok ini susunya menuso? Bukan, ini susunya sapi Bu. Karena kolostrum yang terbaik dari mamalia itu sapi. Ya, jadi untuk anak-anak boleh nggak? Boleh banget ya. Anak-anak itu kan otaknya, tulangnya, jantungnya, kulitnya kan juga harus sehat. Nah, tapi dosisnya tidak seperti orang dewasa. Ini pun pakai takaran. Ya, kalau anak-anak 7 tahun minimal itu 1/4 saset. Nah, kalau misalkan jenengan mau lebih hemat bisa dengan 1/2 saset. Kalau saya separuh saset. Karena agak yang nggak suka susu nggih. Boleh. Aku kan kepengen hemat. Enggak, masalahnya kan saya konsumsi 3 Bu. Kalau 1 saya kan konsumsi 3-3-nya. Iya, saya kan nggak apa-apa. Saya kan nggak apa-apa asal nggak ada apa-apa. Masih hidup toh? Ya nggak apa-apa segitu. Mbak boleh nggak sekali waktu? Boleh. Insya Allah masih hidup. Insya Allah. Cuma kalau saya biasanya kalau pas senam kemarin tak coba, Jumat kan senam, saya minum ini dulu. Ternyata keringat saya itu kan aku nggak tahu keringetan. Iku iso kayak diperes, ini kepinu kayak keringetan. Keringetnya kayak notos-notos gitu loh. Jadi pembakarannya lebih maksimal. Terus kalau untuk susunya, kalau jenengan jangka panjangnya itu nanti putihnya bukan cuma wajah, karena ada kolagennya. Jadi delistrum ini, ya delistrum ini ada kolagennya, ada kolagennya Ibu. Jadi ini bisa jangka panjangnya bisa mencerahkan kulit. Ini ya bisa mencerahkan kulit. Jadi tiga-tiganya ini kita menyebutnya trio imun karena saling melengkapi satu sama lain. Ya. Nah kemudian ada lagi yang namanya Deisa sabun. Nah Deisa sabun ini sebetulnya 2 batang, tapi kita bagi menjadi 8.
ya. Biar apa? Biar jenengan bisa make plus bisa ngecer. Sebetulnya semuanya ini bisa ngecer, Bu. Ini bisa ngecer. Ngecernya biasanya gimana, Mbak Zuha? Jadi kalau misalkan jenengan mengenalkan ke orang lain dan dia mau mencoba, usahakan mencobanya jangan sekali minum ya. Saya ngomongnya bukan saset. Kenapa? Kalau saset nanti jenengan akan dibandingkan dengan kopi sasetan. Jadi ngomongnya apa? Ngomongnya minum. Bu, jenengan mau nyobain jangan sekali minum. Terus piye? Nyobain itu minimal 12 hari. 12 hari minum itu cuma 100.000. Berarti sekali minum cuma 8.000. Nah, kalau usianya di atas 55 berarti 18 hari. Jadi sekali minumnya cuma 5.000-an. Ya. Kalau misalkan jenengan, kita itu bisa kok puterin uang 250. Nih, saya coba nih. Ini berapa satu buah kalau harga paper? 250. Kesini Bu. 250 isinya berapa? 10 saset. Nah, jualnya tadi harian nggih. Berarti hariannya tadi berapa? 3 nggih. Nah, jenengan sehari ketemukan 3 orang yang mau nyobain A, B, sama C. Bu, nyobain red coffee yuk. Ini jamu loh untuk kesehatan. Racunnya biar cepat hilang. Dan harganya murah. Harganya murah cuma 100.000 untuk 18 hari. Berarti orang A misalkan beli 100.000. Bu, berarti laku berapa saset? 3 saset. B, 100.000 berapa saset? 3 saset. C berapa saset? 3 saset. Berarti totalnya ini berapa? 9 saset. Uangnya berapa? Padahal modalnya berapa? berarti jenengan ada pemasukan 50.000. Nah, hari kedua, ini kan hari pertama, hari kedua ada 3 orang lagi. Doa aja nggih, nggak boleh konslet nggih. Kalau bumi konslet itu sukanya. Biasanya dikon gratisan, andungane ngono, makanya ngono tenang. Jadi jadikan ini doa. Bismillah ya Allah, setiap hari ada 3 orang yang beli 3 saset 100.000 ya. Semua tergantung prasangka. Kalau pikirannya jenengan paling kok jaluk gratisan ya yang terjadi itu kan jenengan doanya itu. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran. Kita ini sebetulnya musuhnya pikiran. Kalau jenengan bisa mengendalikan pikiran, insya Allah rezekinya luar biasa. Intinya di pikiran kita, ya. Jadi yang saya tulis ini jadikan doa. Bismillah ya Allah, tiap hari ada yang nyobain 100.000. Ya. Nah, kalau hari keduanya juga melakukan hal yang sama. Bahkan jenengan ada save lagi uang 50.000. Baru 3 hari pun kalau dengan dengan 3 orang yang berbeda nyobain ya. Jadi save lagi 50.000. Padahal modalnya tetap nggak Bu? Ini modalnya tetap nggak? Tetap bisa beli red coffee 1 box nggak? Bisa. Nah, ini kan 9. Ini 9. Ini 9. Sisa berapa saset? 1 saset, sisa 1 saset, sisa 1 saset. Bisa nggak dijual lagi nih 3-3-nya? Dapat berapa uangnya? 100.000. Tadi yang bisa berapa? 55. Berarti totalnya 250. Baru 3 hari saja jenengan sudah balik modal. Padahal modalnya masih nggak 250. Masih. Nah, bedanya apa dengan
dengan kita jual gogokan ya, kalau misalkan orang tadi sudah minum itu kan memang dia sudah merasakan manfaatnya. Nah jangan lupa di follow up ya, sudah minum-minum ini di follow up, siapa tahu ada keluhan ya, Mbak aku malah wedi gak iso turu. Nah berarti jawabannya harus gimana? Jangan ikutan lebay. Kalau ada yang mengeluh, Mbak mau aku wedi aku malah gak iso turu, loh ikut jenenge kopine luar biasa sedang bereaksi. Nek jenengan ngombe kok tidak merasakan apa-apa, justru sampean bayar 100 kuwi dipertanyakan. Justru harus ada reaksi, berarti kopinya kerja. Tuh. Nah, enaknya di sini nek jenengan telaten ngunjuke ada rezekinya loh, Bu. Nek jenengan telaten ngunjuke ada rezeki, barulah nanti diarahkan menjadi member. Jadi ini kalau misalkan jenengan mau mempraktekkan yang tipe ini. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, untuk yang sabun, kembali lagi ke sini ya, sabun ya. Sabun ini kita bagi menjadi 4 ya, kita bagi menjadi 4. 4 ini bisa diecer dengan harga 20.000. Kalau saya biasanya 1 20.000, kalau 2 35.000, kalau 3 baru 50.000. Kira-kira cepat habis nggak? Orang perempuan itu milihnya yang murah apa yang mahal? Murah. Yang murah. Murah. Kalau cepat habis, jenengan bisa muter lagi nggak uangnya? Bisa. Gitu. Jangan jual 15 ya. Kalau jual 15 jenengan nggak bisa ngotek-ngotek lagi. Walaupun pulaannya 13,5 kan. Nah, tapi kan jenengan sudah nggak bisa ngotek-ngotek, nggak bisa apa ya? Strategi jualannya sudah mati. Itu kalau jenengan sudah menjualnya dengan harga 15, maka jenengan strategi marketingnya sudah mati ya, karena mentok segitu, nggak bisa bikin promo lagi. Jadi ngenalinya harganya 20 nih. Nah enaknya di sini kalau yang Daisa ini kan cuma 18 hari Bu, cuma kan perputarannya cepat. Ini kan aktivasinya cuma 18 hari, cuma aktivasinya cepat. Oke. Ada lagi pasta gigi ya, pasta gigi ini isinya 4. Nah enaknya kalau yang isi-isi seperti ini bisa minum sambil jualan ya. Tapi jualannya gimana caranya? Tadi cerita, aku ini loh dikenal ke pasta gigi Daisa, tenan ya, rasakno aku yang biasanya lino-lino, yang biasanya sakit gigi, alhamdulillah sembuh. Misalkan seperti itu ya, ini pun bisa diecer. Ecernya berapa? Biasanya sih saya 60.000. 60.000 itu pun saya strateginya gimana? Ya tetap di counting. Ibu-ibu kan biasanya suka diskon ya. Iki regane larang Mbak, 60.000, tapi nek jenengan belinya sekarang tak diskon 10.000. Jadinya berapa? Bahasa-bahasa seperti ini nih, bahasa-bahasa iklan, bahasa-bahasa biar mereka actionnya lebih cepat. Oke, itu. Ini yang pasta gigi. Terus ada lagi Airless Spot. Airless Spot ini penghemat bahan bakar, ya, penghemat bahan bakar. Apa? Oh enggak, tentunya kecil. Ini kemasan baru, ya. Ada gambar mobil, ada gambar motor, tapi sebetulnya fungsinya sama. Yang penting bensin ya. Kalau yang solar belum ada. Nah, 4 botol ini untuk 120 liter bensin. Jadi 1 mili untuk 3 liter bensin. Nah, kandungannya apa? Kandungannya ini minyak atsiri. Ya, ini saya beli Alphard second. Ini tarikannya ini Bu, nggak enak. Kenapa? Karena ternyata pemiliknya memakai penghemat BBM, cuma mereknya lain, bukan Airless Spot. Ya, dari perusahaan lain. Nah itu beratnya luar biasa, wah nggak kepenak ini.
makanya kita mau pakai yang ini. Kalau yang mobil saya yang lain X-Trail itu terkenalnya, kenapa orang jarang punya X-Trail, karena terkenalnya boros. Tapi memang saya sengaja beli X-Trail untuk membuktikan bahwa LS Sport ini berguna, benar-benar ada reaksi. Ternyata betul, tarikannya halus dan mesinnya tambah enak. Jadi malah merawat mesin. Cara kerjanya gimana? Yang namanya kerja mesin kendaraan itu ada yang namanya piston. Piston ini ada buletan di dalam, ya. Dia kerjanya membakar bensin tadi menjadi tenaga, ya, tenaga gerak. Nah, karena pembakaran yang terlalu lama mengakibatkan pistonnya ini dilindungi oleh karbon. Kan pembakaran kan sesuai kayak areng ngono to, Bu. Nah, karbon inilah yang menghambat kinerja bensin ini, makanya biasanya kendaraan jadi cepat boros. Makanya kalau jenengan pernah dengar kata-kata medun mesin, turun mesin, pernah? Nah, sebetulnya itu ngapain? Sebetulnya itu pistonnya diambil, terus karbonnya dibersihkan. Itu namanya turun mesin. Nah, minyak atsiri ini dari LS Sport, dia bekerja di dalam membersihkan karbon yang ada di piston. Jadi untuk awal-awal memakai biasanya tidak begitu hemat BBM-nya tidak begitu kelihatan, karena untuk awal-awal dia baru bekerja membersihkan piston tadi. Makanya untuk asapnya biasanya agak hitam, warnanya agak hitam karena mengeluarkan karbon tadi. Nah, kalau nanti sudah mulai bersih, baru jenengan nanti merasakan sampai lali beli bensin, sampai lupa beli bensin. Loh, ini kok orang tuku-tuku ya gitu, karena sudah mulai hemat. Itu produk-produknya Armina. Mudah-mudahan jenengan bisa menjelaskan dari rekamannya, nggih. Nah, enaknya lagi, daftar 165 itu kan kita mendapatkan toko. Jadi tokonya tidak berupa bangunan, nggih. Tokonya kita itu di hati. Ya, tokonya kita di hati. Maksudnya di hati itu di mana-mana jenengan kemana-mana dibawa tokonya. Misalkan mau arisan, cerita. Jadi bukanya toko apa, Bu? Cerita. Kalau jenengan punya toko isinya lengkap tapi gak mau cerita, berarti laris gak Gak laku kan? Tokonya jenengan kecil tapi sering cerita, lama-lama bisa besar nggak? Ini, jadi tokonya kita ini cerita. Nah, enaknya ini untuk periode Oktober masih dengan 2 batang begini. Ya, ini untuk produk testernya. Untuk testernya. Nah, untuk yang program bulan Oktober ini dari saya sendiri cukup membayar 917.000. Ada DP umroh 300.000 ya. Kemudian starter kit gratis, kemudian ada buku samil, ada banner senilai 75.000. Kemudian tambahan lagi pasta gigi. Jadi pasta giginya yang bawaan starter kit 2 ditambah lagi 1, berarti dapat berapa? 3. Ini untuk yang program Oktober. Bagi yang mendapatkan 3 mitra, ambil produk ini, ambil paket sampel ini, maka ada hadiah lagi dari saya, tas. Bapak-bapak juga ada tasnya, nggih, tas ganteng. Tas cantik, tas. Nah, ini spanduknya, saya buka ya spanduknya. Spanduknya sudah jadi, Dek. Dek. Dek, Keret, Pak. Keret, Dek. Ini produk-produknya bisa dipasang di rumah. Pas yang ada dari butuh berapa duit? Untuk yang bersemua. Ini sebelumnya 75.000, tapi bagi yang mau beli spanduknya kita subsidi, jadinya cuma 50.000. Ganti cetak. Ganti cetak. Pesan 1. Ada kok. Nah, ini nanti
di bawah. Ditulis Di bawah ini dikasih nomor HP-nya masing-masing sama nama ya. Buat makan. Pakai spidol boleh. Spidol marker ya Bun. Ya terserah. Ini ya sudah dilipat ya. Nah penjelasannya sudah bisa semua ya. Nanti dipelajari di rumah hasil rekamannya biar bisa menjelaskan ke calon mitranya. Nah kalau sudah ini produknya terus berkembang ya. Nanti pun akan ada kosmetik, ada make up. Sebelumnya kita ada skincare, cuma untuk saat ini kita liburkan dulu dari perusahaan katanya gitu. Baru mencari pabrikan yang memang bisa memproduksi dengan jumlah yang kecil. Kenapa kok carinya yang kecil? Karena produk skincare-nya Armina itu dahsyat Bu. Ya, kita sudah betul-betul pernah pakai. Jadi herbal, tidak ada alkohol, tidak ada parfum, tidak ada apa-apanya, dan khasiatnya si TikTok itu kerasa. Cuma masa kadaluarsanya kan mandi tahu mandi nggak? Ya, mujarab ya. Jadi pakai dikit aja itu sudah langsung kerasa. Karena sedikit kerasa, otomatis hemat gak? Jadi sampai berbulan-bulan gak habis-habis. Padahal di situ ada masa kadaluarsa. Jadi bagian gudang yang ada di Armina kan nggak ada yang order. Kok gak ente-ente? Akhirnya kan nggak ada yang order. Ya ada, cuma kan tidak sedrastis Red Coffee sampai kejar-kejaran gitu ya. Itu jadi makanya baru mencari pabrikan yang bisa melayani skala kecil karena tidak ada bahan pengawetnya, tidak ada apa-apanya. Beda dengan kosmetik-kosmetik yang di pasaran nggih. Kayak di Indomaret itu kan bisa bertahun-tahun ya. Nah, kalau di Armina Dele nggak bisa. Tuh. Jadi harus segera habis. Tuh, makanya formulanya sudah ada tapi pabriknya belum ketemu. Makanya dipending dulu. Kalau saya yang masih ada ini deodoran itu Bu, tidak seperti deodoran yang lain. Jangan pakai sidik dioles no. Itu 4 hari nggak mandi nggak bau. Wih, kayak bunda itu. Mandi Iya, saya nggak bohong ya. Saya nggak bohong. Ini betul, karena memang produknya Armina Dele ini semuanya istimewa, nggak ada yang nggak istimewa. Itu jadi deodorannya aja nanti coba punya 4 hari nggak mandi nggak apa-apa. Tapi mandi dulu loh Bu. Jangan lupa pakaian. Iya. Tapi mandi dulu loh Bu. Mandi dulu. Itu ya. Banyak apalagi sunscreennya ya. Sunscreennya itu bikin kenyal, kemudian ada moisturizernya, ada body lotionnya banyak nggih. Cuma memang tidak ada pengawetnya, jadi dipending dulu. Soalnya kemarin banyak yang kadaluarsa. Gitu ya. Karena nggak bisa cepet kayak Red Coffee kan diminum cepet habis. Ya. Kalau saya aja sunscreen bisa berbulan-bulan nggak entek. Soalnya si TikTok ono mandi. Ora kawet umroh ngantek iki. Iya, saya dikit aja mandi. Ini ya. Nah, sudah paham ya? Produk-produknya sudah kenal ya? Nah, kalau kenal kan jadi sayang. Mosok perusahaan sendiri nggak tahu ini apa nggak tahu ya. Nah, keduanya rajin mencari rajin menceritakan ini bisa jadi jenengan buka lapak. Jadi kita jualannya dengan bercerita. Oh Mbak Zua berarti memang disuruh jualan? Enggak Bu. Kalau jenengan pengen jualan monggo, malah lebih bagus. Artinya kan bisa membantu jenengan untuk repeat order. RO itu repeat order atau belanja kedua dan ketiga. Oke. Ini. Nah, kemudian yang ketiganya rajin membangun silaturahim. Nah, tujuan membangun silaturahim ini kita mengajak mereka ke Baitullah dengan menjalankan solusi yang sama. Ya, menjalankan di Armina Dele. Mengajak ke Baitullah dengan menjalankan solusi Armina Dele. Ya, jadi impian kita sama nggak di sini?
sama ya. Intinya kepengen ke Baitullahnya bareng-bareng, kepengen suksesnya juga bareng-bareng. Nah, niatkan di sini jenengan membangun aset miliar. Aset itu apa Mbak? Asetnya ini SDM Bu. SDM itu apa? Sumber daya manusia. Makanya karena kita berkumpul dengan manusia, orang oleh digedeng, nggak boleh dimarahin, nggak boleh dibenci, nggak boleh ditukari, ya. Jadi kalau misalkan bisa tukari langsung dicegat. Aku mau tukar. Ini. Nah, dari sini sudah paham ya, intinya kan 3M ini memakai, menceritakan, sama membangun aset miliarder ya. Nah, setelah itu piye Mbak? Kan kita tugasnya di sini kan hadir menghadirkan. Caranya menemukan 3 mitra yang cepat gimana Mbak? Gitu nggih. Ini jadi mengulang awal lagi nih kan yang baru. Malah Dia ngata diulang-ulang nanti. Karena baru-baru. Yang baru-baru paham nggih? Paham apa belum? Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tambah materinya? Yang mau tanya. Monggo Bu, yang mau tanya sudah diminum belum? Atau sudah langkah pertama apa belum? gosok gigi ini belum ya, katanya ngotot. Kapan ini Sekarang Bumi udah pakai. sekarang Atau gigi satu itu apa itu karena gigi kelotot. Yes. Ibu sudah belanja apa? Pasta gigi. Oh, baru starter kit aja, baru daftar. Pasta giginya sudah Ambil dipakai. program yang itu Bu, sampel. Nanti. Bismillah. Kalau jenengan sudah 165 tinggal nambah 752. Dapat produknya banyak tadi, tabungan umroh 300.000. Jenengan coba hematnya 300.000, ngetoke 750 untuk tabungan umroh 300.000. Kan lumayan. Wes ngono dapat ini tadi. Dapat apa spanduk, dapat buku, dapat apa saja. Bukunya Ini periode Oktober. 900. bukunya Nah, sampai ini 917. Kalau sudah 165 kan tinggal Tinggal nambah. satu, propoli satu. Ini 165. Tapi ini program 917 ini bagi yang baru ya, yang baru 165. Bukan yang Masa sudah dulu enggak berjalan. Ini kan nganu. Daftarin putranya, Daftar. daftarin suaminya. 165. Belanjaan entek 600. Tak nambah sithik maksudnya. Kemarin belanjanya berapa? Ini jadi 8 ya. Apa itu Mas? Dia dikasih bonus juga. Enggak, kan yang ini daftar Nomor belanjanya di nomor 8 570. order sama itu terus plus daftar. Tanggal berapa ini? September ya? September akhir. Sekitar tanggal kurang Jadi kan terakhir ini. pas sonten program niku lho Daftarin suami aja. Kan lumayan. 917 coba ya, dihitung aja kita hemat berapa? 917 dapat apa? Tabungan umroh, ya kan? Terus dapat bonusnya nih, saya hitung bonusnya. Dapat buku samil 25, dapat banner 75, baterai 400. Terus dapat pasta gigi itu 50.000. Enggak kan starter kitnya bawaan. Ini yang bonusnya aja. Saya ngitung bonusnya. Kan tabungan umroh, terus samil, banner, pasta gigi, terus apa lagi? Itu Bu, tas. Bismillah doanya. Amin. Oh, ini hematnya gini. 450. Hematnya ini. 450. Produknya ini mah nek senilai Bu. Produknya juga itu. Iya, produknya ini tadi red coffee, 250. listro, 23 asiha, 265. 23
Iya kan ininya 3, ininya 2, tambahan ini kan hemat. Iku harus potongan. Iya kan cuma ngeluarin data. Paribasane gitu. Oke, lanjut ya. Nah, Najwa, berarti kalau misalkan kita kepengen ngambil rezekinya Armina Dele itu memang harus jadi pebisnis ya? Jawabannya apa? Iya. Jadi kalau cuma pemakai kan ada 3 tipe ya Bu. Kalau cuma pemakai paling dapat manfaatnya dan harga member, harganya murah. Nah, kalau jadi penjual paling dapatnya keuntungan jualan, keuntungan langsung. Nah, kalau pebisnis ini dapat rezeki 8 potensi. 8 ini apa? Yang pertama keuntungan langsungnya apa? Keuntungan langsungnya ya Allah. Bisa marah kan kok iso ngene ah. Keuntungan langsungnya medeni ya. Ya Allah. Keuntungan langsungnya harga eceran kopi kan 300.000 ya, karena jenengan jadi pebisnis maka dapatnya 250.000. Ini kemudian yang kedua bonus pengembangan. Nah, sebelum saya jelasin yang kedua dan seterusnya, ibu-ibu yang baru boleh disimak ya. Kita ini ada tiga tiga masa. Kan ada yang namanya aktif, apa ini namanya? Jadi tokonya kita ini kondisi ya, ada 3 kondisi. Ya, sebelum saya menjelaskan nomor 2 dan seterusnya, ada 3 kondisi toko kita. Kan jenengan 165 tadi kan toko nggih. Franchise dapatnya tokonya di hati nggih, enggak ada bangunannya. Nah, ini ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama kondisi aktif. Kondisi non aktif atau tokonya tutup. Ini kalau dicek di webnya warnanya hitam. Kalau dicek di webnya warnanya merah. Kalau nomor 3 ini posisi di backlist. Backlist ini posisi apa? Posisi jika 6 bulan tidak ada transaksi apapun. Berdaftar 6 bulan tidak ada transaksi apapun, maka posisinya di backlist. Ibarat jenengan ngontrak toko gak buka 6 sasi, sing duwe terus ditawakno liya. Mari pesan ibu, tapi kan ini nggak ditawakno ya. Jadi tokonya di backlist, artinya jenengan sudah tidak punya hak usaha lagi di sini. Ya, jenengan tidak punya hak usaha di sini. Paham ya di sini ya, 3 kondisi ini ya. Nah, kondisi aktif ini bagaimana? Kondisi aktif ini jika jenengan dalam bulan tersebut minimal ada 1 kali transaksi. Minimal nilainya berapa Mbak? 165.000. Berarti Bu, nek dibagi 30 dino berarti intinya berapa? 5.000 per hari. Ini kalau disamakan dengan Indomaret, kan franchise kan Indomaret nggih contohnya nggih. Kira-kira pemiliknya ada nggak tanggung jawab tiap bulannya? Apa? Gaji karyawan, bayar listrik. Kalau pemilik Indomaret tidak melakukan ini, kira-kira besok tokonya buka apa tutup? Kalau tutup, ada nggak rezeki masuk? Tidak ada.
Paham di sini Bu? Kerja nyata nggih. Kerja nyata cuma tokonya tidak dalam bentuk bangunan, tapi tokonya di hati. Oke, ini. Nah, Anda harus paham ini. Mbak katanya tidak ada target. Kok ada target tiap bulan belanja, gitu ya? Nah, ini bukan kewajiban Bu, bukan kewajiban. Ini haknya jenengan. Jenengan punya toko. Ini tokonya jenengan, kan jenengan bosnya. Mau dibuka ya monggo, mau ditutup ya monggo. Saya cuma menjelaskan. Ibaratnya saya punya Indomaret, karyawannya 6, tapi gak tak gaji. Sesuai neme mau masuk nggak? Ya. Nggak mau, ki bos piye toh? Nah, mesti gak gelem kerjanya toh Bu. Nah, berarti saya berhak nggak mendapatkan rezeki? Tidak. Ya enggak, untuk boleh tutup kok. Karena kita pebisnis. Masa mau tokonya mau ditutup? Pebisnis kan harus buka toko. Berarti kalau misalkan Mbak Zuha, saya kan belinya sabun, pas sabun saya habis. Sabun kan harganya cuma 97.100. Berarti gimana? Ini masa aktifnya cuma 15 hari. Berarti kalau jenengan yang laris sabun 1 bulannya belinya 2. Ya, 9.700 ini isinya 8. Satunya 20.000. Kalau laku 20.000 semua kali 8 berarti berapa? 160. Modal 9.700, kembaliannya 160.000, ikhlas nggak? Ini kalau sabun. Dari sini yang aktif paham nggih? Nah, kalau posisi non aktif berarti kebalikannya. Di bulan tersebut jenengan tidak ada transaksi apa-apa, ya. Tidak ada pembelanjaan apa-apa. Maka kondisi tokonya tutup. Jadi kalau kondisinya tutup gimana? Kalau kondisinya tutup, misalkan ini tokonya jenengan, di bawahnya banyak mitra, ini mitranya banyak, mereka belanja semua, mereka ini belanja semua, tokonya jenengan tutup, maka rezekinya yang seharusnya masuk ke jenengan ini lewat. Dia mencari yang di atasnya yang buka. Kayak saya kemarin JMC lali Bu, patang dino tidak diaktifasi. Padahal saya biasanya minimal 1 bulan 12 juta itu minimal, paling sepi. Kemarin nggak ada, gara-gara lupa. Jadi saya melimpahkan ke Pak Ahmad yang melimpahkan ke saya. Jadi nggak ada yang ngecek. Alhamdulillah tidak ada yang ngecek. Jadi merahnya 4 hari. Artinya di sini kalau ada kata-kata Mbak Zuha, Armina itu MLM ya. Setahu kita yang namanya MLM berarti kan mengkayakan yang atas, betul nggak? Sing dhuwur iki tambah sugih, betul nggak? Nah, misalnya jenengan yang atas, mitranya 10.000 Bu. Ini belanja semua, dia pinter jualan semua. Kalau jenengan tidak buka, rezeki masuk nggak? Masuk ke MLM nggak ini? Enggak, kenapa? Karena kita tidak bisa mengkayakan yang atas. Paham ya? Nah, kalau MLM kan enggak. Alah, MLM ki mesti sing daftar dhisik ya sugih dhisik. Di sini nggak bisa. Saya aja kemarin hilang gara-gara lupa 4 hari. Oke, tapi nggak hilang semua. Jadi pas yang ada belanja 4 hari itu nggak masuk ke saya. Lompat ke atasnya siapa yang aktif. Paham ya? Jadi di sini manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dialah yang mendapatkan hasil. Mbak Zuha, berarti kalau sistemnya seperti ini kita bisa balap dong yang atas. Bisa banget. Sangat bisa membalap yang atas. Ya. Sangat dimungkinkan jenengan balap yang atas. Makanya di sini bukan MLM Bu. Nah, dari sini paham ya? Nah, kalau kondisi backlist memang tidak bisa diapa-apakan. Mau nggak mau, kalau jenengan mau aktif lagi, jenengan harus beli starter kit lagi 165.000. Dan tempatnya pastinya di bawah.
jenengan paling atas ini ada orang 10.000, 6 bulan tidak ada transaksi, makanya mau tidak mau jenengan ini hangus dan jenengan harus tambah pasang di sini. Eman nggak? Eman, makanya walaupun belum punya mitra tetap aktivasi. Anggap saja gini loh Bu, ibarat jenengan punya toko, namanya toko baru buka, apakah sudah punya pelanggan? Belum. Tapi tetap buka apa tutup? Tetap buka. Biar apa? Biar orang yang lewat ini tahu kita punya toko. Makanya kita sering-sering cerita. Jadi cerita kita itu sebetulnya kita sedang mengiklankan toko kita sendiri. Memang awal-awal mereka belum membeli, belum mencoba. Ya namanya jenengan baru mengenalkan. Tapi kalau lama-lama mereka pasti terekam nggak? Contoh saya bilang wafer, apa yang ada di benak jenengan? Pasti mereknya Tenggo, betul? Karena yang jenengan sering lihat di TV, yang cerita siapa? Tenggo. Ngiklan ini cerita Bu. Walaupun pada saat Tenggo iklan, jenengan langsung beli nggak? Enggak nggih, baru dengerin. Oh lapisan, oh coklat, oh wafer, kan baru ngerekam jenengan. Tapi lama-lama karena dia sering cerita lagi, cerita neh, sehari bisa berapa kali ceritanya. Lama-lama jenengan terekam. Berarti kalau beli wafer mereknya Tenggo. Nanti kalau jenengan cerita Red Coffee terus lama-lama taunya Bu Sumiati, ya Red Coffee. Nek butuh Red Coffee, oh kae Bu Sumiati. Nah, jadinya seperti itu. Nah, awal-awal kita cukup mengenal. Insya Allah nanti kalau jenengan istiqomah lama-lama berkembang asetnya, bertumbuh asetnya. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ya, semua pasti berbuah asalkan jenengan tetap tidak mudah menyerah. Semua butuh proses. Okay. Kenapa? Karena sebetulnya kita ini punya jatah Bu. Semua orang beda jatahnya. Misalkan Allah kasih jatah jenengan 1 sampai 10. Ini sudah disiapkan. Orang ke 10 nanti jatahnya akan daftar. Contoh ini contoh saja, kan kita nggak tahu ya jatahnya jenengan ada yang tahu nggak? Nggak tahu kan, biasanya gini. Mau ngerasa suge-suge kan ono takarannya dewi-dewi, tahu takarannya nggak? Kok bilangnya ada takarannya? Padahal nggak tahu takarannya. Nah, kalau misalkan mintanya gratis, minta takaran yang besar apa yang kecil? Besar. Nah, semua manusia ada jatahnya, cuma kita nggak tahu. Nah, misal ini ketemu orang satu, dia nolak. Ketemu kedua, nolak lagi. Ketiga, nolak lagi. Sampai ke 9. Akhirnya jenengan putus asa. Wis gak fake iki. Mbak Zuha ngono anci fake. Wis gak jatahe memang. Ya, memang gak jodohnya di sini. Memang bukan keahlian saya. Memang bukan rezekinya dan sebagainya misalkan. Padahal nomor 10 Allah sudah siapkan. Kira-kira kalau jalan berhenti di sini berhasil nggak? Gagal. Ya, nah di sini kita rumusnya yang berhenti pasti gagal. Tapi kalau jenengan teruskan, anggap saja yang ini tadi adalah belajar. Nih, saya ada cerita. Ada cerita Bu. Ada satu semut dan ada satu lalat dan banyak semut di tong sampah. Ya. Lalat ini karena dia bosen dengan makanan yang di sampah terus, dia kepengen makanan yang segar, akhirnya masuk ke rumah. Nah, di situ dia sendirian, temannya masih di luar. Begitu di dalam rumah itu, karena dia sudah kenyang, kan dia pengen balik. Nah, pada saat mau balik, mau keluar rumah, ternyata pintunya semua terkunci. Akhirnya lalat tadi hanya melihat di kaca. Dia muter-muter di kaca. Dia melihat
lihat teman-temannya di tong sampah banyak sekali ngawe-ngawe, Reni lo gitu, kesini, tapi dia nggak bisa keluar. Alhasil ya, karena dia muter-muter terus, alhasil dia kecapean, kelelahan, kelaparan, akhirnya dia pingsan. Begitu pingsan, semutnya keluar. Karena kondisi lalat tidak berdaya, digigitlah sama semut, akhirnya semutnya mati, lalatnya mati, digotong sama semut-semut tadi. Ada semut muda tanya sama semut tua, "Kek, kenapa lalat ini mati?" Karena dia kelaparan, kelelahan, akhirnya mati. Kenapa kok bisa kelelahan? Karena dia tidak mau mencoba cara lain. Dia hanya mengulang-ulang di seputaran situ saja, akhirnya dia gagal. Paham nggak Bu maksudnya? Kalau jenengan hanya mencoba dengan cara yang sama, jenengan tidak mau merubah caranya, maka jangan salahkan lidahnya. Jenengan cuma muter-muter aja, tidak mau belajar. Coba caranya Mbak Zuha gimana, coba caranya Mbak Kori gimana. Jenengan tidak mau mencoba hal baru, maka yang terjadi jenengan gagal. Paham nggak di sini? Wes reti ditolak dilakukan lagi, wes reti ditolak dilakukan lagi, ya kapan closingnya? Ya, berarti kalau ditolak jenengan harus belajar kenapa kok harus evaluasi dan diperbaiki. Kok ditolak kenapa ya Mbak Zuha? Oh ini toh yang salah, harus pakai cara yang lain. Jadi kalau misalkan satu orang, misal dan ketemu saya, hot buttonnya bangkrut, butuh uang nggak? Butuh uang. Ketemu orang lain lagi juga dengan hal yang sama, kondisinya bangkrut. Kira-kira penanganannya sama nggak? Sama. Belum tentu. Kasusnya sama tapi penanganannya tidak sama. Kenapa? Karena sifatnya orang yang lain. Saya orangnya misalnya MK-nya saya thinking. Jadi jangan closingin saya harus tanya mana buktinya. Itu modelnya saya karena saya punya MK thinking. Tapi kalau MK-nya Mbak Isti, walaupun dia sama-sama bangkrut seperti saya tinggal ngomong dengan apa? Dengan rasa. Mbak, enaknya di sini jangan bisa ngobrolin orang lain. Nikmat nggak? Nikmat. Jadi pakai rasa. Beda lagi kalau saya misalkan ketemu Mbak Kori yang MK-nya dia sensi, dia maunya apa? Uang. Mana buktinya yang sudah berhasil di sini? Dia butuh itu. Kalau saya nggak bisa, hitungannya mana? Hitungannya harus fair, hitungannya harus jelas, baru saya bisa menerima di otak saya. Jadi sifatnya orang-orang itu berbeda. Nah, cara mengenalinya bagaimana? Ya tadi Bu, jenengan kalau bersilaturahim harus ada kata-kata dulu namanya basa basi. Jadi basa basi ini hanya bagaimana cara mengenali orang ini. Orang ini itu sebetulnya sukanya apa? Itu dari basa basi. Dari dia merespon, dari dia kalimat-kalimatnya dia. Kalau dia misalkan dilah buktinya kayak apa gajiannya, oh berarti dia hitung-hitungan. Berarti dia butuh hitung-hitungan yang jelas. Terus misalnya ngene iki nganu ya Mbak, sing nganu sing kaya wong gak duwe iso mangkat ya Mbak, oh berarti dia sukanya membantu orang. Jadi beda-beda sifatnya manusia. Nah, kembali lagi ke sini. Sudah paham kondisinya nggih? Nah, kalau sudah paham bagaimana cara menjemput rezekinya, ini rezeki yang pertama sudah paham. Potensi yang kedua itu ada bonus pengembangan. Bonus pengembangan dan yang ketiga bonus jaringan. Nomor 2 dan nomor 3 ini kita menyebutnya plan A. Maksudnya plan A apa? Maksudnya plan A adalah mitra yang baru mendaftar. Ya, baru mendaftar. Ini. Bonus pengembangan itu didapatkan pas apa? Pas jenengan
mendapati mitra baru yang dia belanja. Mbak Zua, saya punya mitra 100, tapi setelah terkit 165 semua. Dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Karena bukan MLM, bukan rekrutmen, bukan cari orang. Jadi jenengan punya mitra ratusan, daftar KB 165 itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia belanja, misalkan Red Coffee, nah ini belanja dia yang pertama, ini masuk ke plan A. Red Coffee ini perusahaan ambil untung 75 ya APV-nya. Jadi kita menghitungnya dengan poin. 75 ini keuntungan yang diambil perusahaan. Ini dikalikan 1000. Berarti Neono A beli Red Coffee ada 75.000 keuntungannya. Nah, bagian kita sebagai sponsornya berapa? Ada 60% kali 75, berarti berapa? 45.000 ini masuk ke tabungan kita, cuma belum ditransfer sama Armina. Caranya ngecek gimana? Caranya ngecek, Bapak Ibu masuk di member Armina Dele .co.id. Dengan masukkan ID membernya dan passwordnya. Kemudian di sini nanti ada kode robot ya, masukkan terus sign in ya, sign in. Nah, klik masuk. Nanti di dalam situ ada garis 3. Jangan klik cari yang wallet. Di wallet nanti ada namanya e-point, Bu. Oke. Nah, e-point ini nanti ada keterangan bonus pengembangan dari Bu Ani 45.000. Belum bisa ditransfer ini karena belum totalnya 100.000. Jadi kalau nanti totalnya bonus-bonus jenengan ini 100.000 minimalnya baru ditransfer ke rekeningnya jenengan. Paham nggih? Jadi Mbak, aku udah ingin Mbak Ani kok. Nek rekeningku tak cek kok gak ono. Kan belum 100.000. Kalau belum 100.000 jenengan cek di rekening gak ada. Di sini paham nggih? Nah, biasanya nanti masuk ke rekening terpotong, Bu. Kalau rekeningnya jenengan selain BSM. Kalau rekeningnya selain BSM, ada potongan rata-rata 7.500. Jadi kalau jenengan gajian kali 10, 7.500 kali 10. Eman-eman enggak? Enak ganti apa enggak? Terserah ya. Terserah. Nah, paham bonus pengembangan? Belanja yang pertama mitra baru kita. Terus bonus jaringan gimana? Bonus jaringan ini bonus pasangan. Maaf ya, saya hapus-hapus biar jenengan paham. Jadi ada pasangan di mana ini belanja yang pertama, ini juga belanja yang kalau RK semua berarti ini 75 ditambah 75, jenengan dapatnya berapa bonus pasangan ini? 20%. Jadi 20% kali 75 tambah 75 berarti 30.000. Masuk ke bonus yang ada di e-point tadi. Berarti 45 tambah 45 tambah 30. Baru nanti masuk ke rekening. Kan sudah 100.000 lebih. Nah, kalau misalkan dapat lagi, beli RK lagi, berarti dapat lagi 20%. Masuk lagi 30.000. Cuma sayangnya bonus pengembangan dan jaringan ini hanya sekali seumur hidup. Mau dikejar nggak? Enggak. Kalau saya enggak, karena cuma sekali. Pengennya gajian sekali atau berkali-kali? Berkali-kali ya. Nah ini cuma sekali, makanya tidak usah dikejar. Makanya kita tidak konsentrasi di sini. Ya.
Kalau misalkan Mbak Zuha saya punya mitra ke 6, ke berapa, misalnya ke 100 misalkan. Ini sudah penuh semua mitra-mitra saya, mitranya ini, mitranya ini, mitranya ini. Ternyata saya dapat lagi. Cantolkan saja di bawah salah satunya. Terus bonus plan A ini masih dapat nggak? Masih Bu. Walaupun di kedalaman berapa, kalau ini referensinya langsung jenengan, maka pengembangannya masih dapat. Terus yang jaringannya yang sudah nggak dapat. Kenapa? Kalau jenengan taruh di bawahnya ini, maka yang dapat jaringan itu yang ini, bukan jenengan. Paham ya? Pengembangannya dapat, maksudnya ke jenengan. Tapi jaringannya yang dapat yang jenengan atasnya. Paham ya? Paham Bu? Aku paham ya. Aku memang kata masjid. Makanya tidak usah dikejar. Nah, yang dikejar apa? Yang dikejar ini 4, 5, 6, 7. 4 apa? Bonus dinamika. Ini yang rezekinya maha dahsyat. Bonus kepemimpinan. Ini maha dahsyat ya. Reward lanjutan. Reward pemula. Reward lanjutan. Ini loh yang dikejar. Loh yang ke-8 apa? Yang ke-8 ini reward point. Nah, reward point itu gimana? Reward point ini jika jenengan belanja, ini kan ada poinnya nggih. Poinnya ini dikumpulkan selama masa periode. Biasanya periodenya 2 tahun. Jadi kalau kayaknya yang di tabel itu kan periodenya sampai Mei 2021. Kalau jangan bergabungnya April berarti masuk enggak? Kalau misalnya poinnya masuk ya masuk. Berarti enggak, 2 tahunnya itu tidak dihitung dari pas jenengan daftar, bukan, tapi masa periode yang ada di pusat. Paham ya? Misalkan tabelnya pusat, tabel poin ada nggak sih? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ini. Di ini apa Bu? Oh, nggak ada. Poin itu kayaknya ada di status ini. Itu ada periodenya. Periodenya dari kantor itu 2 tahun. Jadi kalau misalkan jenengan tidak sesuai poin ini ya nggak bisa dicairkan. Jadi 2 tahunnya bukan 2 tahun pas jenengan gabung, bukan. Paham ya? Nah ini poin. Nah saya mau jelaskan yang 4 ini. Yang 4 ini yang pertama dinamika. Dinamika ini apa? Dinamika ini pada saat mitra kita melakukan RO. Ya, punya mitra belanja yang kedua dan seterusnya. Ya, dia melakukan pembelanjaan ulang. Dan pada saat dia belanja ulang tidak perlu beli starter kit lagi, ya. ID-nya tetap 1. Kalau MLM nggak bisa. Kalau MLM misalkan, mohon maaf saya pernah ikut. Jadi setiap saya beli produk maka ID-nya nambah. Kayak itu beda ya. Jadi setiap beli produk ID-nya nambah. Jadi kartu saya banyak. Ini kalau MLM. Setiap pembelanjaan dapat kartu ID. Setiap pembelanjaan ID lagi. Sampai mumet ID-nya. Apa fungsinya? Ya karena modelnya pasangan. Kalau MLM itu kan modelnya pasangan. Terus itu saya beli kan dapat. Iya. Setiap Iya. 300. Makanya pasangan. Ini MLM ya, biar paham MLM. Kenapa leadernya kok suruh kita belanja? Karena MLM itu modelnya berpasangan. Makanya setiap belanja dapat kartu. Nih misal nggih, di sini tumbuh. Ya, di sini tumbuh banyak, tumbuh banyak. Kan kita modelnya pasangan. Yang kaki sebelahnya jenengan tidak ada. Maka biasanya leadernya langsung telepon. Misal di sini 250
titik. Langsung telepon, Mbak ayo belanja, di sebelah yang jenengan sudah besar loh, jenengan nanti komisinya masuknya banyak. Akhirnya suruh apa? Belanja. Kalau di Armina nggak bisa Bu, titiknya ya cuma satu ini, karena tidak ada pasangan di sini. Setiap dia belanja lagi kita dapat bonus dinamika. Setiap belanja lagi bonus dinamika. Walaupun titiknya cuma satu, nggak banyak. Ini kalau networking. Jadi piye carane dinamikanya? Misal dia beli RO lagi, beli red coffee lagi, maka ada 7,4%. Oke, dibagi ke 9 ke atas. Ya. Nih, dibagi ke 9 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, misalkan jenengan di sini. Nah, misalkan jenengan di sini. Ini mitranya jenengan belanja red coffee yang kedua dan seterusnya. Maka setiap orang di atasnya, 9 orangnya dapat 7,4% kali keuntungan APV tadi. Berarti dapatnya 5.500. Ini dapat 5.500. Ini dapat. Yang penting apa sih dapat? Posisinya aktif, ya. Aktif. Kalau ini tutup gimana? Dia lompat. Ya, cari yang ke-9 di atasnya siapa yang buka. Ini kalau dia tutup. Paham nggih? Nah, berarti kalau jenengan posisi di sini, jenengan kenalnya cuma ini, yang ini nggak kenal, ini nggak kenal, ini nggak kenal, nggak kenal, nggak kenal, nggak kenal, nggak kenal, nggak kenal, ternyata terjadi pembelanjaan, jenengan tetap dapat nggak? Dapat. Walaupun nggak kenal tetap dapat. Ini enaknya networking. Ya, tidak seperti ini tadi harus nambah titik lagi. Ya, nah di sini kalau misalkan ini juga beli, ini juga beli, ini juga beli, berarti dia tinggal mengalikan 5.500 kali orang berapa tadi yang beli. Makanya gajiannya bisa sehari bisa ada yang 7 kali, Mbak Isi berapa kali sehari? Banyak ya, tadi aja banyak. Ada yang sampai 12 kali, ada yang sampai berapa kali. Ini tadi tergantung orang di bawahnya tadi yang belanja berapa orang. Dari sini paham? Paham ya? Nah, kemudian bonus kepemimpinannya gimana? Bonus kepemimpinan itu Bapak Ibu, kalau misalkan jenengan sudah ketemu metrik ini, jenengan ini kita menamainya metrik nih. Ini 1, ini 3. Baik, kita menyebutnya bonus kepemimpinan ini keluar jika terbentuk 1, 3, 9. 1 ini jenengan, 3 ini mitra di bawahnya. 9 ini walaupun cuma 1 saja kedalamannya 9, maka bonus kepemimpinannya keluar. Ya, ini kita menamainya 1 replika. Ya, kita menamainya 1 replika. 1 replika itu gimana Mbak? 1 replika itu gini loh Bu. 1 replika itu, ini 1 jenengan nggih. Tugasnya ketemu berapa tadi? 3. 3 ini kalau kepengen ke Baitullah dan dia mengambil tipe pebisnis, berarti 1 orangnya ketemu berapa? 3. Kalau 1 orangnya ketemu 3, berarti pertumbuhannya di sini berapa? 9. Terus bawahnya lagi berapa? Bawahnya lagi? Bawahnya lagi? Bawahnya lagi? 7, 2, 9. Bawahnya lagi?